Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita masih mempelajari pembelajaran ilmu pengetahuan alam tentang sistem gerak. Setelah yang pertama kita mempelajari sistem gerak pada manusia, hari ini kita akan membahas sistem gerak pada tumbuhan. Sebelum mulai pembelajaran sistem gerak pada tumbuhan, diharapkan anak-anakku sekalian mengisi absen yang ada di grup WhatsApp yang sudah saya sebarkan ya. Oke, kita mulai saja pembelajaran mengenai gerak pada tumbuhan. Oke, kita akan mulai pembelajarannya. Tumbuhan bergerak karena ada rangsangan dari dalam maupun luar. Berdasarkan macam rangsangnya, gerak yang terjadi pada tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu gerak endonom atau autonomi, gerak higroskopis, dan gerak eksionom. Bentar ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada gerak endonom. Ini ya yang saya blok, gerak endonom. Gerak endonom atau autonomi adalah gerakan yang tidak diketahui secara jelas penyebabnya. Namun ilmuwan menduga gerakan ini berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya, gerak pada plasma sel, gerak klorofil dalam daun hijau, gerak rotasi sitoplasma dalam sel daun hidrilla. Poin kedua, gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerakan bagian tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air dari sel-selnya. Perubahan kadar air menyebabkan bagian tumbuhan tersebut mengalami pengerutan yang tidak sama pada bagian-bagiannya. Contohnya, pada tumbuhan cemara, yaitu terbukanya buah cemara yang sudah matang karena kering. Poin yang ketiga ada gerak eksionom ya. Gerak eksionom pada tumbuhan terjadi karena adanya rangsangan dari luar. Gerak eksionom ini dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu satu, gerak tropisme. Bentar. Gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuh menjauhi atau mendekati rangsangan, misalnya fototropisme, geotropisme, dan hidrotropisme. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, tropisme ini dibedakan menjadi satu, gerak geotropisme atau gravitropisme. Geotropisme atau gravitropisme merupakan gerak yang disebabkan rangsangan gaya gravitasi bumi sesuai dengan namanya ya, yaitu geotropisme. Yang poin kedua, hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tumbuhan yang disebabkan karena rangsangan air. Contohnya gerakan tumbuhan akar menuju ke air. Poin yang ketiga, fototropisme. Fototropisme adalah gerak yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan cahaya. Contoh gerak bunga matahari mekar dan batangnya mengikuti cahaya matahari. Poin keempat ada kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan zat kimia. Contohnya gerak akar menuju pupuk. Poin yang ketiga dari gerak eksionom adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak berpindah tempat untuk menuju atau menjauhi arah datangnya rangsangan. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, gerak taksis dapat dibedakan menjadi satu, kemotaksis. Kemotaksis merupakan gerak taksis yang disebabkan rangsangan zat kimia. Contohnya gerak sel spermatozoid menuju sel telur. Yang kedua, fototaksis. Fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan rangsangan cahaya. Contohnya gerak euglena menuju cahaya. Yang ketiga, dari pembahasan gerak tropisme, gerak nasti. Nasti adalah gerakan bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, gerak nasti ini dapat dibedakan menjadi satu, seismonasti. Seismonasti atau tigmonasti merupakan gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Contohnya adalah gerak menutupnya daun putri malu, Mimosa pudica, bahasa latinnya ya, ketika disentuh. Poin kedua, niktinasti.
Niktinasti merupakan gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh gelap. Contohnya adalah gerak tidur yang dilakukan daun dari tumbuhan polong-polongan. Poin yang ketiga, fotonasti. Fotonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4, bahasa latinnya mirabilis jalapa, pada saat sore hari di saat terkena sinar matahari. Yang keempat ada termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contohnya mekarnya bunga tulip pada saat suhu udaranya sesuai. Yang kelima ada nasti kompleks. Nasti kompleks merupakan gerak nasti yang disebabkan lebih dari satu rangsangan. Contohnya gerak membuka dan menutupnya stomata. Oke anak-anakku sekalian, mohon maaf bila Bapak menjelaskannya agak buru-buru ya. Semoga anak-anakku sekalian dapat mengerti pembelajaran yang Bapak jelaskan kali ini. Oke, barangkali anak-anakku sekalian ada pertanyaan bisa mengisi forum diskusi yang sudah Bapak siapkan. Kita coba klik aja ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari anak-anak yang lain ya. Oke, kita kasih contoh aja satu pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Ahmad Saiful Hidayat. Pak, apakah ada penelitian lebih lanjut mengenai gerak endonom? Oke, dikarenakan ini sudah saya jawab ya pertanyaan dari Ahmad Saiful Hidayat, sudah langsung saya tulis di pernyataannya. Pertanyaannya saya ulang ya, Pak, apakah ada penelitian lebih lanjut mengenai gerak endonom? Saya akan bacakan jawaban yang udah saya yang udah saya tulis ya. Penelitian lebih lanjut mengenai gerak endonom banyak dilakukan. Hal ini terbukti dengan banyaknya jurnal yang dipublikasikan mengenai penelitian gerak endonom. Jika anak-anak yang lain ada pertanyaan, bisa kalian isi forum diskusi ini ya. Seperti yang dicontohkan Ahmad Saiful Hidayat, dan teman-teman lainnya juga dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman lain. Oke, sekian forum diskusi pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.